Wake up, wake up, wake up. Hai, halo sahabat KBS TV. Aduh, apa kabar kalian hari ini? Ya, saya harap semua baik-baik saja. Oke, salam KBS TV, channel belajar bahasa Inggris sederhana dan mudah. Ya, wah lagi asik-asik mimpi dibangunin. Ya, oke, tidak apa-apa. Jadi kali ini guys, kita akan membahas tentang kalimat-kalimat yang umum digunakan saat bangun tidur. Oke. Nah, di sini sudah tertulis ada 14 kalimat ya yang umum digunakan saat kita bangun dari tidur. Apa saja? Yuk kita bedah satu persatu. Dan jangan lupa, setelah kalian mengetahui arti, kalian gunakan setiap hari di rumah agar suasana rumah ya bisa berinteraksi dengan bahasa Inggris. Terutama buat ayah bunda dan adik-adik di rumah. Oke? Oke, check it out. Yang pertama, wake up. Ya, wake up. Dan ini umum dilafalkan dengan cara dilingkap atau disambung. Ya, wake up, wake up. Nah, kalau orang tua ke anak biasanya kan ditambahkan panggilan saya. Oke? Jadi bisa kita ucapkan wake up honey. Wake up honey. Yang artinya bangun sayang. Ya. Jadi bukan sama si dia aja, ke anak juga harus seperti itu. Ya. Oke, ya just kidding. Oke, yang kedua, kita mau ingatkan si anak, misalkan anak saat dibangunkan dia masih mau tambah tidur ya, atau masih belum ready untuk bangun. Nah, kita ingatkan mereka karena mereka harus melakukan aktivitasnya. Apa kalimatnya? Bisa gunakan kalimat berikut ini. Jadi kita ingatkan kepada anak sudah jam berapa sekarang. Oke, in English we say it's already 6 o'clock. Contohnya seperti itu. Sekarang sudah jam 6. Nah, kalau anak sudah tahu, oh dia harus pergi ke sekolah jam 7 atau setengah 8 mungkin. Ya, jadi dia akan tergugah untuk segera bangun. Oke, jadi jangan diomel-omelin begitu Bun. Ya, oke. Ya, dan yang ketiga, it's time to school. Ya, it's time to school. Ya, ini waktunya ke sekolah. Ya, itu juga bisa membantu anak untuk cepat bangun karena dia harus pergi ke sekolah. Oke. Nah, yang keempat, kita tekankan lagi, ayo bangun, kamu harus sekolah, ya kan? Nah, kita bisa katakan atau ucapkan ke mereka, you must go to school. You must go to school. Kamu harus pergi ke sekolah. Baik, ya. Nah, dan saat mereka ya sudah bangun ya, tentu ya tidak lupa orang tua pasti menyuruh mereka sarapan agar punya energi saat di sekolah. Nah, kalimat apa yang bisa kita gunakan untuk bertanya dia sudah makan sarapannya atau belum? Nah, ini dia. Ya, kita suruh mereka sarapan dulu, ya kan? Have your breakfast. Have your breakfast. Atau eat your breakfast. It's fine. Ya. Makan sarapan ini. Nah, biasanya kan anak suka malas kan? Nah, jadi kalau mau memerintahkan mereka untuk sarapan, bisa kita katakan have your breakfast atau eat your breakfast. Ya, seperti itu. Nah, kemudian saat makan bersama, ya tentu orang tua pengennya anak makan dengan komposisi yang cukup, ya, dan jangan sampai mubazir. Nah, jadi kalau mau memerintahkan mereka untuk menghabiskan makanannya,
Ya, cukup kita katakan finish up your breakfast atau finish up your meal. Habiskan makananmu atau habiskan sarapanmu. Ya, jadi mau pakai yang mana silakan dipilih sendiri. Ya. Berikutnya, ya setelah sarapan, sebelum berangkat ke sekolah, orang tua tentu mengingatkan kembali kepada anak tentang buku-buku yang harus mereka bawa. Jadi kalau mau bilang atau tanya ke anak, ya, apakah kamu sudah siapkan buku-bukunya? Ya, kalimatnya adalah have you prepared your book? Ya, boleh book atau boleh books, dijamakkan buku-bukumu. Have you prepared your books? Apakah kamu sudah siapkan buku-bukumu? Nah, mudah bukan? Ya, akan lebih mudah lagi kalau digunakan sehari-hari di rumah. Dia akan melekat dan akhirnya suasana rumah ya bisa berbahasa Inggris sehari-hari. Oke? Dan berikutnya, saat anak mau sekolah, tentu ada pesan-pesan baik kepada anak, ya kan? Agar mereka bisa mendapatkan prestasi yang baik di sekolah. Oke? Nah, seringkali orang tua mengingatkan untuk anaknya agar mereka belajar dengan sungguh-sungguh di sekolah. Nah, jadi kita bisa ucapkan kepada mereka, study seriously, okay? Study seriously, okay? Belajarnya yang serius ya. Nah, seperti itu. Ya, sambil dibelai-belai dan didoakan agar anaknya menjadi pintar. Amin. Oke, ya, dan tak lupa pula ya nasihat-nasihat lainnya yang harus dan biasa diucapkan orang tua ke anak sebelum mereka pergi ke sekolah. Apalagi itu? Be nice at school, kid. Be nice at school, kid. Baik-baik di sekolah ya, nak. Itu artinya. Jadi, ya, kita bisa ucapkan ya tentunya dengan perasaan sayang ke anak agar mereka semangat ketika ingin pergi ke sekolah. Jadi jangan dimarah-marahin, ya. Oke. Dan ya pesan berikutnya apa lagi sih? Ya tentu orang tua nggak mau dong anaknya itu punya masalah di sekolah, ya kan? Atau menjadi sumber permasalahan di sekolah. Ya, orang tua bisa ucapkan nasihat sederhana dengan kalimat berikutnya. Don't make trouble. Don't make trouble at school. Jangan membuat masalah di sekolah. Don't make trouble at school, kid. Atau ditambahkan kata-kata untuk mengekspresikan kasih sayang. Don't make trouble, honey. Ya, atau baby boleh. Nah, ya, kemudian ya anak juga pasti ya diperintahkan oleh orang tuanya untuk selalu menjaga sikap dimanapun mereka berada, iya kan? Jangan sampai anak-anak kita ya dan mempunyai kelakuan yang tidak bagus ya dimanapun mereka berada, tentunya salah satunya di sekolah. Ya, kalau kita mau bilang atau katakan ke mereka, jaga kelakuanmu atau jaga akhlakmu, kita bisa ucapkan keep your manner. Keep your manner at school. Jaga kelakuan atau akhlakmu di sekolah. Jangan sampai kamu melawan guru, karena itu tidak baik. Iya kan? Oke.
ya. Dan ini juga paling penting nih ya. Harusnya kita bahas di awal, tapi nggak apa-apa ya. Siapa tahu ya dengan posisinya ini ya kawan-kawan di rumah bisa lebih mengingatnya ya. Apa itu? Nah, menyuruh anak mandi setelah bangun tidur. Biasanya anak sarapan dulu atau mandi dulu? Kalau sarapan dulu ya udah sarapan dulu. Tapi kalau kita perintahkan mereka mau harus mandi dulu sebelum sarapan, ya we can say go clean up yourself. Honey, go clean up yourself. Pergilah mandi. Itu artinya. Ya. Jadi kalau mau memerintahkan anak untuk mandi, honey, go clean up yourself. Oke, ya. Dan harus ya orang tua saya rasa harus memberikan semangat kepada anak ya dan mendoakannya. Ya, in English, ya, in a simple way we can say good luck. Good luck. Good luck, honey. Ya. Semoga berhasil. Arti sederhana seperti itu. Oke? Nah, sebelum kami tutup perjumpaan kita kali ini, tidak kalah pentingnya untuk memerintahkan anak selalu beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Buat kawan-kawan di rumah yang beragama Muslim, ya bisa perintahkan anak untuk sholat subuh terlebih dahulu sebelum mereka melakukan aktivitas yang lainnya. Bagaimana cara mengucapkannya dalam bahasa Inggris? Nah, we can say pray subuh prayer. Honey, pray subuh prayer. Sayangku, sholat subuh. Ya? Oke, guys. Ya, saya rasa itu saja. Jangan lupa dipraktekkan di rumah. Practice makes perfect. Kalau sering dilatih, digunakan, pasti dia akan melekat dan akhirnya interaksi bahasa Inggris di rumah dengan cara yang sederhana ini bisa lebih komunikatif dan efektif. Buat kalian yang mau kursus bahasa Inggris lebih detail, bisa langsung hubungi admin kami di kolom deskripsi. Dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, ya. Kami harap video ini bermanfaat. Sebab itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar manfaatnya juga bisa dirasakan ke kerabat kita yang lainnya. Oke? Baik, ya, saya rasa cukup di sini perjumpaan kali ini, ya. Salam KBS TV, channel belajar bahasa Inggris sederhana dan mudah, dan nantikan seri berikutnya agar kita semua bisa terus meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.